Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Zia Desania. Kali ini saya akan membahas materi tentang bahasa dan komunikasi. Bahasa dan komunikasi, perkembangan bahasa dan komunikasi dalam psikologi perkembangan merujuk pada evolusi kemampuan individu dalam menggunakan, memahami, dan berinteraksi melalui bahasa serta komunikasi. Ini melibatkan proses pembelajaran bahasa, pemahaman makna, dan keterampilan berkomunikasi yang berkembang seiring waktu pada setiap tahap perkembangan individu, dari masa bayi hingga dewasa. Faktor genetik, lingkungan, dan interaksi sosial turut memengaruhi perkembangan ini. Selanjutnya ada perbedaan bahasa dan komunikasi. Bahasa adalah sistem komunikasi yang mengandalkan kode verbal atau nonverbal untuk mentransfer informasi. Sementara komunikasi adalah cara bertukar pesan atau informasi antara dua orang atau lebih dengan fokus pada pesan. Bahasa adalah alat komunikasi dan komunikasi adalah proses mentransfer pesan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada umur seorang anak. Ketika umur seorang anak bertambah, maka secara langsung semakin matang pula pertumbuhan fisiknya. Kemudian pengalaman seorang anak juga dapat bertambah dan meningkat pula kebutuhannya. Kemampuan bahasa pada seorang anak dapat berkembang sejalan dengan bertambahnya pengalaman dan kebutuhan anak tersebut. Yang kedua, ada kondisi lingkungan. Jadi lingkungan merupakan tempat di mana seorang anak tumbuh dan berkembang. Lingkungan dapat memberikan andil yang cukup besar dalam kemampuan berbahasa. Kemampuan dalam perkembangan bahasa di lingkungan perkotaan akan berbeda dengan lingkungan yang berada di pedesaan. Sama halnya dengan perkembangan bahasa di daerah pegunungan, daerah terpencil, di daerah pantai, maupun di dalam kelompok-kelompok sosial yang lain. Yang ketiga, ada kecerdasan seseorang anak. Di dalam meniru lingkungan tentang suara atau tentang bunyi, gerakan maupun dalam mengenal tanda-tanda, maka seorang anak memerlukan kemampuan motorik yang sangat baik. Kemampuan motorik seorang anak dapat berkolerasi positif dengan kemampuan intelektual atau tingkat berpikir. Ketepatan dalam meniru, memproduksi pembendaharaan kata yang diingat, kemampuan memahami, kemampuan menangkap atau menyimak maksud dari pernyataan pihak orang lain, dan kemampuan menyusun kalimat dengan baik biasanya dipengaruhi oleh beberapa kecerdasan yang dimiliki oleh seorang anak. Yang keempat, ada sosial ekonomi keluarga. Sebuah keluarga yang memiliki status sosial ekonomi yang baik, maka akan mampu untuk menyediakan situasi baik bagi kemampuan perkembangan bahasa anak-anak dan beberapa anggota keluarga lainnya. Beberapa rangsangan dalam meningkatkan kemampuan bahasa anak untuk dapat ditiru oleh anak-anak atau keluarga anggota lain yang status sosialnya rendah. Hal tersebut akan tampak perbedaan perkembangan bahasa bagi anak-anak yang hidup di dalam sebuah keluarga yang terdidik dan tidak terdidik. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan keluarga berpengaruh pula terhadap perkembangan kognitif anak. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang bahasa dan komunikasi. Terima kasih dan see you teman-teman.